Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum memulai pengajian pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan tadabbur Al-Qur'an seperti biasanya. Urutannya, yang pertama membaca ta'awudz, yang kedua membaca basmalah, yang ketiga membaca Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 41 sampai 42. Yang keempat membaca Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 41 dan 42 beserta artinya. Silakan bagi Bapak Ibu yang membawa mushaf Al-Qur'an atau di handphonenya terdapat aplikasi Al-Qur'an, silakan dibuka terlebih dahulu. Sudah bisa dimulai ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati samana qalila wa iyaya fattaqun. Wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumu haqqa wa antum ta'lamun. A'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah, minasyaitani, dari godaan syaitan, ar-rajimi, yang terkutuk. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani, yang maha pemurah, Ar-Rahimi, yang maha penyayang. Wa aminu, dan berimanlah kamu, bima anzaltu, kepada Al-Qur'an yang telah aku turunkan, musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan Taurat
yang ada pada kalian. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi awwal kafirin bih, orang yang pertama kafir kepadanya. Wala tashtaru, janganlah kamu jual bi ayati, ayat-ayatku, samana qalila, dengan harga murah. Wa iyaya fattakun, dan hanya kepadaku hendaklah kalian bertakwa. Wala talbisul haqqa, dan janganlah kalian campur adukan kebenaran. Bil batili, dengan kebatilan. Wa taktumul haqqa, dan janganlah kalian sembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahuinya. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah pengajian ahbagi rahimahullah, alhamdulillah, puji dan syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita, nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita kembali dapat hadir dalam majelis yang insyaallah dirahmati Allah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang senantiasa istiqomah di jalannya ini akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah pengajian Ahad pagi rahimahullah, alhamdulillah pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Hamid Muzayyin dari Mu'alaf Center Yogyakarta. Untuk itu marilah pengajian kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya tausiah kepada Ustaz Hamid kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ولا نعبد إلا إياه ونتوكل عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم هذا وبعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتره مصفرا ثم يكون حطاما في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Bapak, Ibu, beserta adik-adik, mbak-mbak, dan beberapa asatid yang tidak bisa kami sebut satu-satu. Daerah mana nih ini? Karangmojo. Karangmojo. Masya Allah. Karang niku waktu karang apa sana sana? Karang itu gini. Karena sejarahnya Gunung Kidul, batu karang. Ini asli Karangmojo gitu. Terus kata niki Witmojo. Masya Allah. Karangmojo. Alhamdulillah Jumat niki ini Jumat Ahad gitu. Jihad ngaji Ahad. Jihad pagi, ngaji Ahad pagi. Sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberi kenikmatan sehat walafiat. Tadi sudah baca Al-Qur'an. Ini ayat andalan teman saya yang tukang kaligrafi di Yogyakarta. Nama kaligrafinya Al-Jamahir. Ayatnya itu kalau dia jualan niki ditawar murah mboten purun. Dalile wala tashtari bi ayati samanan qalila. Dan janganlah kamu jual-jual ayat Allah dengan harga murah kan ini. Jadi dia ngomong, "Loh, enggak boleh murah, ini kaligrafi saya harus mahal gitu." Jadi ini kan kaligrafi ayat-ayat Quran gitu. Dijualnya dengan mahal, gak boleh dibeli dengan murah ini. Ini kayak orang pas Agustusan mau beli bendera, tak ternilai harga benderanya gitu. Harganya, masa kamu mau membeli tanah airmu murah gitu. Jadi ini guyonan no, gitu. Jadi Masya Allah dimulai pagi dengan membaca Al-Quran, langsung paham maknanya. Paham ya mau maknanya ya? Secara terjemah kemenangnya paham ya? Janganlah menjual ayat-ayat Allah dengan murah. Maksudnya bagaimana? Ya, ternyata banyak orang-orang yang alim, mereka kadang dibeli oleh umara, dibeli oleh apa namanya? Napa nih? Kepala desa dapat undang-undang. Dibeli penguasa gitu ya, dibeli penguasa untuk digawe fatwa. Piye carane men iki iso legal? Naudzubillah. Nah, itu bisa menjadi hal-hal yang sifatnya tercela dari orang-orang yang seperti itu. Maka dunia ini, Islam ini akan rusak ketika ulama-ulamanya menjual ayat-ayatnya, kemudian orang-orang awamnya mereka beribadah tanpa panduan agama. Komplit itu ya, komplek penyakit ini. Makanya ini pagi ini ayatnya wis abot nih. Abot buat saya, abot buat Bapak juga nih. Wala tashtari bi ayatil thamanan qalil. Salawat serta salam tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi petunjuk jalan, Nabi yang menjadi suri toladan, Nabi yang dimulai kita dari bangun tidur sampai tidur lagi ada contohnya. Wonten contohnya Pak? Wonten contohnya Ibu? Bangun pagi nopo? Buka HP. Ini sing udah punya HP langsung buka HP. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Tangannya dicuci, kemudian wudu istinsya. Nah, ini kan ada sunnah. Dibersihkan supaya yang sempat ditutup sama setan lubang-lubang ini dibuka. Maka kalau bangunnya pagi habis itu wudu seger Pak. Tapi nek bangun pagi tapi kok Niki kan cuacanya mendukung sekali ya. Pulas tenan niki.
di rumah masih ada sediaan singkong kalian pisang, wah tinggal digoreng. Nah, ini keroyo-royo ngaji niku jenengan diparingi iman dan Islam yang luar biasa. Alhamdulillah. Maka doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian berdoa asbahna binikmatil imani wal Islam. Kita berpagi diberi kenikmatan iman dan Islam. Maka Rasulullah itu contohnya komplit, bangun tidur, terus habis itu harus ngapain, itu sholat, contohnya sampai mau tidur lagi ada contohnya. Mau tidur kenapa Bu? Istighfar, buatan rasanya tanggane kali Bapak. Hai lho kan, buatan Islam ternyata luar biasa. Yang diajarkan pertama kali untuk tidur ibu-ibunya. Ibunda Aisyah sebelum tidur baca Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, ayat kursi. Kalau punya putra-putra diusapkan di seluruh tubuh. Itu sunnah. Terus kenapa boleh? Menutup bejana yang ada air-airnya ditutup. Terus lampunya dimatikan. Zaman Rasulullah bukan lampu, api dimatikan. Tetapi fakta sains bahwasanya kalau kita tidur lampunya dimatikan itu mengurangi resiko diabetes. Loh kok iso? Nah ternyata banyak fakta-fakta sains itu sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang saged diamali badan. Saged masih sesuai badan. Sesuai. Maka ketika kita mengucapkan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, hakikatnya satu, dalam hati kita ada cinta pada Rasulullah. Yang kedua, mulut kita mengungkapkan kata-kata cintanya. Ketiganya, membuktikan cinta. Orang kalau membuktikan cinta itu ribet. Kabeh dituruti. Nggih mboten? Nah, nggih. Sing mbok dipengini dituruti. Maka salah satu menurutinya Rasulullah itu suka kalau umatnya apa? Mencontoh, mengambil teladan. Maka kalau Bapak Ibu kesini diniatkan yang pertama tadi ibadah, menguatkan iman dan Islam. Yang kedua diniatkan untuk apa? Hadir sini cinta Rasulullah, mencari referensi bagaimana mencontoh Rasulullah. Maka ini luar biasa. Satu kali jalan pahalanya berlipat-lipat. Jadi jangan cuma sekedar sholawatan. Habis sholawatan pulang maksiat ya percuma. Sholawatan pulang langsung diamalkan bagaimana kehidupan Rasulullah, mencari referensi. Sekarang kan kata enten YouTube, klik Ustadz Adi Hidayat. Bagaimana Rasulullah berkeluarga, ada contohnya. Bagaimana Rasulullah ketika bertetangga, ada contohnya. Bagaimana Rasulullah ketika berbicara, semua ada contohnya. Maka kita bersyukur punya contoh yang referensinya komplit. Referensi atas ini sumbernya komplit. Agama-agama lain susah Pak gitu. Harus ngarang-ngarang, harus nyari-nyari itu susah. Agama Islam itu Rasulullah komplit. Didobel nih, pen tambah mantap. Contohnya komplit. Apalagi sing kurang apa? Enten mboten sing kurang. Rasulullah ngagem HP mboten niku beda, niku urusane dunia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, tetapi bisa menjadi fasilitas ibadah ketika share pengajian dan lain sebagainya. Nggih mboten? Oke. Tetapi kalau masalah dunia kadang Rasulullah tidak diambil. Contohnya gini, suatu ketika Rasulullah hijrah ke Madinahnya, melihat pertanian di Madinah terkenal luar biasa pertaniannya dan luar biasa ya Pak. Suatu ketika Rasulullah kan pangandikanipun dituruti mboten kali sahabat, dituruti semuanya diteladani gitu. Suatu ketika Rasulullah niki melihat pertaniannya Madinah itu benten kali pertaniannya Mekah. Rasulullah yang udah lama tinggal di Mekah itu lihat, kok kayak gini pertaniannya, kurmanya nanamnya kok kayak gini. Dulu kalau saya di Mekah nanamnya kayak gini loh. Akhirnya
dicontoh sedanten kalih masyarakat Madinah. Tapi napa Pak gagal panen. Langsung Rasulullah ngendika, sabdanya Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi ya wis lah kono kowe sing ngerti urusan dunia yang tidak terkait dengan muamalah. Kalau muamalah ada contohnya. Tetapi kalau bertanam, misalkan Ustadz dalilipun nanam cabai napa mboten? Enggak perlu ngono. Carane Rasulullah nanam cabai mboten niku urusane menungso. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian adalah yang paling tahu urusan dunia kalian. Jadi seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapan mencontoh Rasul, mencontoh muamalah, kegiatan komunikasi sesama manusia, mencontoh bagaimana kehidupan pribadinya ketika tidur dan sebagainya. Tetapi perihal hal-hal yang sifatnya dunia yang itu beda-beda, tidak perlu muter-muter nyari dalilnya, nggak nemu biasanya. Dalilnya itu antum a'lamu bi umuri dunia. Kamu yang paling tahu perkara urusan dunia kalian. Nah, gitu. Alhamdulillah, semoga Bapak Ibu semua di sini wasilah niatnya salah satunya dalam rangka mahabbah, cinta kali sinten apa? Bapak Ibu Rasulullah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi sempat saya bacakan salah satu ayat yang luar biasa. Ketika kita bingung ning donya iki kon opo to? Ketoke yo kerja tapi yo kon ngibadah. Ketoke ngibadah nek ora kerja yo piye? Maka Allah menyinggung, i'lamu, ngerti yo sira. I'lamu itu sebuah hal yang dikasih tahu. Ngerti yo. Ketahuilah bahasanya. Annamal hayatud dunya, bahwasanya kehidupan dunia itu la'ibun, gur kaya wong dolanan. Enten sing dolanan perane dadi kepala desa, enten sing dolanan perane dadi petani, mung dadi peran. Nek jaman biyen apa, dunia ini panggung sandiwara, la'ibun, dolanan. Niki ampun dados dalile anak-anak nggih. Kok dolanan game HP wae? Oh, itu ada dalilnya Ustaz. Dunia ini hanyalah permainan. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun, dan seringnya banyak-banyak kesia-siaan. Walahun. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun wazinatun, api-apian. Api klambiku to ning jero atine ngeten, api kalungku to, api mobilku to. Ya kadang manusia secara naluriahnya seperti itu. Nggih mboten? Nah, ini yang kadang membuat wong dodolan seneng. Napa? Sing didol napa Bapak Ibu? Emosine. Sing didol napa Ibu? Emosine. Nah, Ibu sakniki pun gadah Shopee. Nggih, pun gadah Tokopedia. HP niki mboten. Nek bar tanggal kembar, wih lucu tak tuku. Tuku bukan karena butuh tapi karena lucu. Enten sing enten. Enten iki apik beli karena apik. Misalkan bapak niku gadah arta gede, tak tuku mobil sing paling apik. Tekan kene ra iso dienggo dalane beda. Enten. Kenapa? Karena pengen zinatun, api-apian perhiasan. Zaman biyen sing paling api perhiasan nggih napa? Emas. Nek saniki napa, Pak? Api-apian mobil, api-apian apa boleh? Motor, HP dan sebagainya. Tapi niku harganya lama-kelamaan turun. Nek emas lama-kelamaan naik. Nah, ini naluri manusia seperti itu. Maka kadang ini menjadi senjata orang jualan. Wah, tuku bakso ning kono ketoke rame, padahal sing rame iki wong disewa mengken tuku ning kono. Ada seperti itu ya. Jadi zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Naluriahnya lagi apa? Akeh-akehan harta, numpuk-numpuk. Kemudian numpuk-numpuk harta, kemudian apa? Aulad. Akeh anak.
Saniki pun paling pun enten aturane, tapi biasanya pamer anak. Anakmu wis apa wae, anakku wis kuliah. Ini naluri manusia seperti itu. Nggih kan nek ditakuti nek seumpami bapak ibu pertemuan apa acara reuni kanca wis saiki anakku wis iso ngomong enten nggih. Nah niku naluri manusia seperti itu. Wa takasuru fil amwali wal aulad. Kama salil ghaithin a'jabal kuffar. Seperti permisalan a'jabal kuffar, menakjubkannya, kagetnya, takjubnya a'jabal kuffar. Kuffar niku boten dimaknai wong kafir nggih. Kuffar niku dari kafara artinya itu petani. Punapa kok disebut kafara niku petani? Menutup, digali, biji ditanam, menutup. Kafara artinya menutup. Maka kalau orang kafir disebut kafir karena menutup diri dari Islam. Nah, ngertos nggih istilah kafir saking putih nggih? Karena menutup diri dari hidayah Allah, menutup diri dari Islam. Jadi halus buatan asline wong kafir iki. Halus, wong kadang sok do ngomong kafir jadi ketok kasar. Padahal kowe menutup diri dari syariat iki monggo, agamamu, agamaku lakum dinukum waliyatin. Halus nggih. Nek muslim artinya apa? Tiyang ingkang selamat. Nek artinya non muslim? Wah, saya kasar ya aslinya. Aku kira selamat, aku selamat. Pede banget. Berarti sebenarnya Allah itu ngasih istilah sudah halus loh teman. Halus. A'jabal kufar. Ini kita kembali lagi ayat ini. Kafir ini kan dia menutup gitu. Oh menutup ya apa-apa. Asli halus. Tapi karena sering wong-wong nek demo ngene-ngene karo kafir-kafir dadi ketok kasar. A'jabal kufar kembali ke istilah awal. Jadi kosakatanya orang Arab itu petani. Petani niku takjub. Perumpamaan wong ning donya itu kaya petani takjub. Petani takjub pripun? Kufar nabatuhu, tanamannya. Nabatun niku tanaman. Sampai di Indonesia diambil serapan bahasa Inggris nabati, protein nabati niku protein yang dari tanaman tumbuhan. Sumaya hiju fatarahu musfara sumaya kunu hutama. Dia melihat tanamannya. Petani lihat tanamannya ditanam, kemudian tumbuh menghijau royo-royo. Seneng. Nah, monggo ada syairnya Sunan Kalijaga. Lir ilir tanduri wosumilir tak ijo royo-royo. Jadi kondisi kita manusia itu nanti fasenya ditanam, naik, hijau royo-royo, waktunya panen, sumaya hijul fatarahu musfara, sumaya kunu utama, kemudian diketam utama. Nah, saat ini enten zaman biyen nggih Pak nggih, enten alat panen namanya ketam. Ani-ani bahasa Indonesia ketam niku. Ketam nggih Pak nggih. Ani-ani. Khutama niku saking bahasa Arab. Dipanen. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Jadi menungso niku kaya tanduran sing awale petingis kemudian naik ijo royo-royo seneng delok kene iki lihatnya seneng dan sebagainya kemudian tiba-tiba dipanen. Nah, ini fase yang sebenarnya manusia harus merenungkan. Wafil akhirat. Kemudian dikasih tahu. Nah, nek wis ngerti ngono, bar kuwi nek badhe panen niku ada wafil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dua di akhirat nanti ada dua pilihan. Diazab apa diampuni. Kenapa mboten langsung diganjar, Pak? Kenapa diampuni? Karena setiap manusia mesti punya dosa. Maka wa maghfiratun diampuni dosanya. Maka tugas kita di dunia ini napa, Pak? Nek wis karo nikmatin dunia ini napa? Beristighfar, memohon ampun. Contohnya kita kalau berdoa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah berkailah
Apa-apa yang telah Engkau berikan rezeki, wakina ada dan jauhkanlah kami dari api neraka. Mohon ampun lagi. Saya sampai doa tak minum dulu Bang. Jadi intinya sering-sering banyak memohon ampun. Apalagi habis majelisan ngeten baru ngomong-ngomong doanya subhanakallahumma wa bihamdika ila anta astaghfiruka. Memohon ini belum selesai ya, ini belum selesai. Jadi seperti itu, banyak memohon ampun ya wis kabeh menungso setelane ya mesti ana dosa. Maka perintahnya setelah itu adalah memohon ampun. Jadi Allah udah tahu lah tabiate menungso seneng dunya, seneng hias-hiasan, seneng sing api-apian, tapi yo aja lali ana bar kuwi yaitu akhirat. Antarane mau diazab atau mau dapat maghfirah, mau dapat ampunan. Maka kita banyak-banyak memohon kepada Allah untuk diampuni. Nah, memohon diampuni itu tidak santai, Pak. Bertobat itu tidak santai. Ayatnya gini, sabiqu setelahnya, sabiqu ila maghfirah, bergegaslah meminta ampunan. Yang tadi malam naudzubillah habis maksiat sing bar ngombe napa niku es batu minuman keras. Dan segera tobat. Langsung cepat, harus cepat tobat. Tandanya apa? Allah itu nggak pengen kita lama-lama tidak tobat sehingga nanti ketika ajal datang naudzubillah buatan husnul khatimah. Maka perintahnya sabiqu ila maghfiratin, berburu-buru ayo segera menuju ampunan Allah. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, karena Allah sudah ngasih sediaan surga. Arduha ka'adis samawati wal ard, yang mana dataran surga itu membentang sampai menyerupai langit dan bumi. Aiddatul muttaqin, diberikan kepada siapa? Orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa niku kayak apa? Pribadi ternyata suatu ketika sahabat Nabi ada Ubay bin Ka'ab diskusi kali Umar bin Khattab. Sinten? Ubay bin Ka'ab diskusi kali Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tanglet, takwa niku napa? Ubay menjawab, takwa adalah ketika engkau berjalan di sebuah jalan, jalannya peteng gelap, nggak ada lampu, di situ kemungkinan besarnya bisa kesandung, kesampar, apa boleh Pak? Ya, kepleset dan lain sebagainya. Kamu jalan di situ dengan hati-hati. Ketika jatuh, bangkit lagi dan jangan sampai jatuh ke situ lagi. Ngetes ya maknanya takwa. Takwa berarti artinya waspada. Maka kalau keris itu kan curiga nggih. Berarti keris ditaruh di belakang itu artinya apa? Kewaspadaan yang tinggi. Nek ditaruh depan siap perang nggih mboten. Di Ponorogo kan di depan nggih, siap perang nggih. Ditaruh kalau kita di mana Bapak Ibu? Belakang. Enten sing nikahan keris ning ajeng. Mboten enten kan nggih? Ada kewaspadaan, kita harus waspada. Kira-kira nek seumpama bapak ibu mau melakukan sesuatu tetapi bingung tidak tahu dalilnya, caranya Rasulullah gimana? Istafti qalbak, tanya pada hati kecil, tanya pada hati kecil. Caranya ngeten, saya kalau melakukan seperti ini kira-kira Allah ridho mboten nggih? Saya kan nanti dalilnya 18. Kira-kira kalau melakukan seperti ini Allah rela mboten nggih? Ngeten, nek mboten pas dalile nek wis bingung iki golek ning YouTube ra nemu hukum-hukume istafti qalbak. Tapi kadang ngantos-antos enek sing ganggu. Tapi kan iki enak, tapi niki sing kadang marahi wong nyoba-nyoba. Tapi penasaran masa tadi coba, bila ada indikasi kegiatan itu mengandung maksiat. Nopo misalnya tiba-tiba nggak sengaja ngeklik situs judi online, tahu tuh bilang ya, tiba-tiba ngeklik, kemudian
Katanya perlu dicoba ini. Maka mereka kadang melakukannya. Saya pernah lihat orang-orang yang judi online itu aplikasi kita tidak perlu bayar, gratis. Ketika kita ngeklik bisa dapat saldo. Berarti cara naluriahnya setan adalah dengan ngiming-ngimingi hadiah tanpa kita susah. Klik, iki elek ora ya. Nah, ternyata mendapat hadiah gitu. Oh, kayaknya gak apa-apa sih, ono manfaatnya. Padahal dalam hatinya, jangan, itu ada unsur judinya. Nah, niku hati kecil itu yang harus kita kuatkan. Gimana cara menguatkan hati kecil? Yang pertama, sering-sering ke kajian, sering-sering mencari referensi. Yang kedua, lingkungannya harus baik, supaya tahu kalau itu aib. Jangan sampai malah lingkungannya mendukung. Orang tuanya mendukung, gue kok bagi judi yo, astagfirullahaladzim, mak tapi aku menang ya, oh alhamdulillah, naudzubillah, tidak menganggap judi sebagai aib, sehingga orang bangga, karena harapannya mak menang mesti disenangi wong, karena bisa syukuran yang duit, judi, naudzubillah. Berarti cara menghentikan seperti itu dengan cara apa Bapak Ibu? Bareng-bareng menganggap hal itu adalah aib. Astagfirullah, sekalipun kamu menang tetap gak boleh. Jangan buang uangmu di sini, jangan jajan di sini misalkan. Kalau seperti itu, supaya judi online itu hilang, salah satunya seperti itu. Yang paling utama apa nek? Paling pertama judi biar hilang. Judi online, internetnya. Berarti pemerintah harus ngurus yang ngurus internet ini harus ngopeni yang seperti itu di blok. Gimana? Selanjutnya dari bawah kita membiasakan hal-hal yang kayak gini supaya tidak normal, tidak dinormalisasi. Selain itu apa boleh? Judi, pinjaman online, habis judi ada pinjaman nih. Oh gampang, dananya sekok kono kok. Ternyata itu jaminannya adalah dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada sebuah hadis ketika itu Abu Umamah, ada namanya sahabat Abu Umamah. Sinten? Abu Umamah. Abu Umamah ini tiba-tiba belum waktunya sholat sudah di masjid, dan setiap hampir hari itu di masjid terus. Niku mboten karena takmir nggih. Nek takmir kan wajar nggih, resik-resik mawon. Niki mboten takmir. Rasulullah melihat hal itu ditanya, Abu Umamah kenapa tuh kamu nggak kerja kok di masjid terus? Abu Umamah kebingungan. Ngeten Rasulullah, ngeten. Saya niku punya utang gede. Lalu Rasul, mau nggak kamu saya ajarin doa yang kamu bisa cepat lunas? Bapak-bapak mau Pak doanya Pak? Mau, semangat. Ibu-ibu mau Bu, kreditannya mendang rampung, cicilannya rampung gitu. Doanya nanti dibaca pagi dan malam. Bahkan tadi sempat disetel di sini ada Allahumma, coba bareng-bareng Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajli wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Itu lunas utang. Tapi bandingnya betul langsung lunas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Duh Gusti Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat yang hammi wal hazan. Hammi niku wong bingung. Enten wong bingung, Pak? Kadang. Wong bingung nggak harus orang miskin. Orang kaya itu ada yang bingung menghabiskan uangnya. Serius. Tahun 2019 jumlah pengunjung ke daerah Thailand itu cuma 3.000 dari orang Indonesia. Tahun 2024 yang berkunjung ke Thailand 123.000.
Ternyata sampai sana teman saya ada, saya punya teman Chinese, beliau kafir, tapi baik orangnya dan sebagainya. Cerita kemarin, baru bulan ini Desember ini kita cerita, bulan ini Desember. Mas, saya itu habis dari sana ketemu ibu-ibu wong sugih di Indonesia, wong sing sugih-sugih itu do judi. Lah napa Mas bingung duitnya ora bingung apa-apa bingung wis. Lah mau apa Pak? Uang itu kan niki belum tahu enten sing rasanya sugih banget nih. Ketika sugih banget iku bingung. Uangnya buat apa lagi makmu ya mosok arep dilogoke kabeh mboten iso ngene. Seneng iki saiki akeh batasane nggih mboten. Manis titik dianggap diabetes, santenan titik dianggap bingung itu ada. Ibu-ibu usia 50-an, bapak-bapak juga ada. Ya meskipun sebagian kokoh-kokoh dan cici-cici gitu ya. Di sana judi. Lah niku dia cari menang kok. Enggak, saya manggilnya kok. Enggak cari menang. Nanti kalau duitnya habis baru pulang. Kalau belum habis belum pulang. Makanya perputaran uang di Indonesia sekarang susah, apa-apa dituku, dituku, angel jual belinya. Karena apa? Muternya tidak di sini. Muternya di mana uangnya? Thailand. Ini realitanya. Asli. Saya dapat info A1 saking kokoh-kokoh teman saya orang Cina. Jadi teman orang-orang di sana pada judi adalah, dan apalagi yang orang-orang kokoh-kokoh Cina yang Cina gitu ya. Tabiat hatinya adalah jiwanya adalah jiwa judi. Bahkan kumpul keluarga seringnya judi gitu. Naudzubillah, jangan sampai ya orang-orang kita, orang Islam terutama orang Jawa dan sebagainya, jangan sampai seperti itu, punya budaya seperti itu. Ya meskipun ada yang budayanya pada sabung ayam gitu, yang sokewan terus judi gitu. Nah ini benar-benar terjadi. Masalahnya ini bukan hanya orang kaya, orang miskin, ya orang yang kategori ekonomi bawah banyak yang tertarik untuk apa Bapak Ibu? Judi. Apa yang dipikiran orang-orang judi ini Pak? Harapan untuk menang. Harapan untuk menang. Meskipun habis jual tanah itu habis deloknya menang. Duitnya gak ada, saya ketahui tak gue nyoba lah sepometi menang. Otaknya sudah seperti itu. Sudah tidak bisa diperbaiki. Apalagi judi online. Nek judi biasa kan orang mau datang ke sana kan pakai uang ya Pak. Nek judi online kan tinggal gini, klik, ada yang tahu? Gak ada. Yang tahu itu buatan cuma dia dan aplikasi sama Allah yang tahu. Kita tahu gak? Gak tahu, jadinya buatan isi. Ngeting-ngetingnya syukuran. Itu duit akeh naudzubillah. Ada seperti itu. Nah kalau gagal apa? Pinjam. Istri saya punya karyawannya ini cerita, temennya ini, suaminya ini sering pinjem banyak, setelah jarak seminggu tiba-tiba naudzubillah bunuh diri. Kenapa? Kelilit hutang sana sini untuk judi, naudzubillah. Maka ini doa yang pertama adalah kita berlindung pada Allah, minta pada Allah supaya tidak jadi orang sing bingung. Wong sugih bingung, wong marat ya Bapak Ibu, ternyata memang ada orang ketika dikasih uang banyak pun juga bingung. Bapak siap buat nek sumpami tiba-tiba di rumah dikasih 1 triliun. Bingung nggih? Kon ngentekke dalam waktu 2 hari. Sak bingung-bingungnya. Nanti nonton film Uang Kaget TV, bingung mboten niku? Kudu apa sing dituku iki? Gimana supaya kita tidak bingung? Maka doa ini diamalkan tuh bukan cuma dibaca, diamalkan itu berarti harus dikerjakan. Ya Allah, kula niku berlindung dengan hal-hal yang bingung. Bingung niku karena dia tidak tahu untuk apa diciptakan, tidak tahu lagi tujuan diciptakannya mau ke mana. Bapak Ibu sampun tahu nggih niki
Tujuan hidup kita apa Bapak Ibu? Mati. Nek mau mati gak gampang, Pak. Napa Pak? Napa ya iki ngenteni mati. Betul. Maka di surat Al-Mulk disebutkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta. Allah niku nyiptakan tiyang niku dengan alladzi khalaqal mauta, menciptakan kematian, wal hayata. Supaya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya diuji siapa yang paling baik amal. Jadi mencarane mboten bingung apa Bapak Ibu? Obah. Gerak. Nggih mboten. Ngomong kok sakniki enten HP marahi rebahan iki. Nonton delok pencapaian orang lain tapi mboten ditonton ke prosesnya. Deloke wong padha sukses-sukses ya. Aku kok ora, padahal turun-turun ngene. Bandingku badannya capek. Bandulanan HP kok capek. Terus mboten Pak Bu, kenapa capek? Karena otaknya sudah diputer, mikir. Bukan urusan kita disuruh mikir. Contohnya mikir keluargane, rumah tanggane artis. Oke, mboten. Urusan kita mboten. Mboten. Kita suruh kenal mboten. Mboten kenal mboten. Mboten. Kita enggak ada kontribusi apapun tapi kita disuruh mikir. Badannya masih segar bugar fit tapi otaknya sudah capek, akhirnya menstimulus otak untuk ayo terus scroll gitu. Enten sing enten Bapak Ibu. Niki rahasianya anak-anak di rumah hindarkan seperti itu. Karena manusia kan umumnya penasaran, terutama penasaran sama keluarga orang lain, penasaran sama rumah tangga orang lain termasuk artis. Ini harus hati-hati. Berarti apa? Dia buakum ahsanu amal itu paling banyak amal. Daripada turun-turun yang kano gunane ayo obah nandur kok. Saat ini trennya apa Bapak Ibu? Nanam. Kalau selain nanam apa? Ternak, enten sing ternak niki. Ternak iwak. Antar anak. Nah, harus punya kesibukan seperti itu. Harus punya kesibukan. Karena perbedaan orang yang mengkonsumsi HP, menggunakan handphone itu kan otaknya berpikir, badannya diam, sehingga tenaganya masih ada, menstimulus otak terus, padahal otaknya sudah capek. Sehingga ketika bapak pulang-pulang ke rumah nyuruh anaknya, ayo le ngene, wis kesel Pak. Lho kesel apa kan? Kesel dolanan HP niku bisa kesel. Benten kalih bapak-bapak, ibu-ibu sing ke sawah kerja. Maka kalau zaman sekarang dikenal dengan namanya overthinking. Mikire kakean mikir mergone ndelok sing ora-ora rampung-rampung. Ha nggih mboten? Ha nggih. Tetapi beda kali Bapak Ibu sing tersabit. Kesel, awake kesel ning omah wis jam 7 barisaan langsung bruk turu iso enak. Ha nggih mboten? Ya karena badannya capek. Sehingga otaknya ayo dulu enak. Tapi nek sing wong dolanan HP ora ngantuk-ngantuk jam 1 jam 2 isih. Alhamdulillah. Nah niki Bapak Ibu sing sampun gadah HP ngantos-antos. Naminipun nek sakniki napa Mbak boten HP bukan handphone lagi. Smartphone. Napa smart artinya napa? Pinter, cerdas. Kamangka nek HP-ne cerdas, wonge sing nyekel ya kudu cerdas. Nek boten cerdas dadi senjata yang membahayakan diri sendiri. Maka harus smartphone, harus smart user, harus cerdas sing. Bapak Ibu kalau mau membekali anak dengan handphone yang belum kadung niku, pertama harus dijelaskan. Lagi HP fungsinya awalnya komunikasi, kemudian informasi. Syukur-syukur bisa dadi golek rezeki. Orang sing orang aneh-aneh lihat pencapaian orang lain sebagai itu cuma sekedar hiburan, nggak boleh berlebihan. Itu harus ditanamkan supaya anaknya aman. Soalnya ini putranya so joget-joget ngeten yang jadi TikTok ya, bingung nonton ini mau udah ngopo. Tiba-tiba, nah ini harus dikenalkan. Smartphone juga harus smart user,
HP-ne pinter, sing menggunakan ya kudu pinter. Nah, ketika kita sudah tahu bahwasanya liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, banyak-banyak melakukan amal. Nek wong amal kan tentu kudu banyak apa nih? Ilmune, harus mempelajari ilmunya. Maka yang pertama seperti itu. Wong nek wis akeh ngamal, orang kalau sudah banyak action, banyak kegiatan, bingung mboten, Pak? Mboten. Arep apa, Pak? Kae ning sawah mancul enak kan? Nek mboten apa. Arep apa, Pak? Aku iki arep apa bingung. Enteni mati wae. Mboten cocok niku. Jadi harus banyak beramal. Harus tahu ilmunya, harus tahu dasarnya. Dasarnya kita napa, Bapak Ibu? Dasarnya kita napa? Kagem Gusti Allah. Minallah saking Gusti Allah. Lillah kagem Gusti Allah. Ilallah menuju Gusti Allah. Harus tahu ini dulu. Kamu ngapain kayak gini? Oh ya boleh nih Gusti Allah. Enak. Kalau orang seperti itu enak, tidak bakal bingung. Maka tahu tadi pertanyaannya pertama, kalau kita bingung mau ngapain, tanya pada hati nurani, kira-kira Allah ridho mboten? Nek ridho bismillah, aku golek ridhone Gusti. Dadi wong bingung mboten? Kalau sawedi, misalkan Bapak Ibu lulusan S2, tapi dodolan pecel ora apa-apa wong golek ridhone Gusti. Nek golek ridhone manungsa ora ana rampunge, Pak. Mboten nenten rampunge, Bu. Nggih mboten. Dodol apa wae tetap salah. Dodol emas ya tetap dianggap salah. Sekolah ada dodolan. Ini ngeten kan biasanya nih. Mboten perlu ridhone menungso, selama itu dalam ridho Allah, gas tancap. Nggih mboten. Ngeten. Jadi nek wong golek ridhone Gusti Allah iki mboten gengsi. Lulusan S1 dodolan napa? Iwak cupang ora apa-apa. Dodolan apa meneh biasane? Buat terus di golek ridhonya manusia susah. Nah, maka perlu cari ridhonya Gusti Allah. Jadi ra ono wong utang mergo gara-gara niki udah punya kegiatan enggak. Makanya yang pertama supaya tidak terlilit utang, kerjakan sekecil apapun, kerjakan seremeh apapun, asalkan ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Minal hammi wal hazan, dan aku berlindung dari sifat yang sedih berkepanjangan. Enten Bu merongke lagu dangdut napa itu suka tiba-tiba meripis pilih nyetel YouTube kok kaya kayaknya pas zaman biyen karo bapak. Enten iku ampun didramatisir, ampun lama jangan lama. Nek lama-lama tiba-tiba ada iklan YouTube Shopee COD. Nek lama-lama merusak hati, merusak jiwa. Oke? Karena nanti bergejolak jiwanya, rusak. Tiba-tiba bengi-bengi kok kayak apa sedih, prebes mili. Jangan lama-lama. Sedih boleh tetapi nggak boleh lama-lama. Karena itu bisa bikin kita tidak produktif. Males go kerja. Lagi badan nek teng pabrik niku kok ana wong kok kerjane asal-asalan, bar patah hati niku. Lagi badan lagi kadang linglung dan lain sebagainya, sakit hati dan sebagainya. Maka enggak boleh lama-lama. Minal hammi wal hasad. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhal, dan berlindung dari sifat pengecut dan bakhil. Pengecut dan bakhil niku napa? Wong-wong sing boten seneng kontribusi kebaikan, tapi kalau ada orang berbuat baik dikomentar. Allah kayak ngojang ngaji tapi orang sugih-sugih. Lo ngaji emang gak sugih? Boten. Ngopo sholat ramai sugih, emang sholat buat kaya? Sholat buat kaya boten, Pak? Boten, sholat itu nggih ibadah. Nah, itu ada yang seperti itu? Ada. Nah, itu biasane wong-wong ngono kuwi duwe utang. Wal bukhil, wong pelit boten purun kontribusi kebaikan. Enten kerja bakti teng desa boten tumut. Alah ngopo ngono-ngono ya ora ono gam-gamene mending nyewa piye to. Kok enggak ono duit kok nyewa apa tukang dan sebagainya. Ada seperti itu?
ada. Maka kita harus latih supaya tidak seperti itu. Jadi wong bakhil naudzubillah. Bakhil tomak niku hati-hati. Tidak ada definisi orang pelit Bu, Pak. Yang ada adalah kita yang mengharap diberi orang lain. Ketika tidak diberi, kita menuduh orang itu pelit. Artinya berarti kita yang bermasalah. Termasuk itu tadi bakhil untuk kontribusi untuk masyarakat. Wong kerja bakti ya susah. Gimana mau nanti gotong royong dengan yang lain, apalagi mau kerja yang lainnya, mesti pengennya kerja di titik gajinya gede, gimana? Ya, angel yang nunggu kecuali wong sing wis pendidikannya tinggi sekali. Maka ini hati-hati. Wa'udzu bika min ghalabatin daini wa qahrin rijal. Dan kita memohon pada Allah supaya terlindung setelah itu utang dan dikuasai orang lain. Orang kalau utang niku dikuasai wong sing ngutangi. Sing duwe utang arep plesiran, gawe status ning WhatsApp ya diumpetke siji. Mergo wedi ditagih. Kowe yu dolan-dolan ning dewae tapi ora bayar utangku. Ngeten mboten? Niku berarti dia dikuasai orang lain. Maka kita berusaha untuk menghindari itu. Jadi mental kita diperbaiki. Orang yang merdeka adalah orang yang nggak punya utang. Bapak Ibu, alhamdulillah saya sampai sekarang nggak punya cicilan utang dan sama sekali. Alhamdulillah. Karena saya harus nyontohin. Ngomong tapi tak nyontohin kan lucu gitu. Nah, kok nek ra utang ora urip ya jare sapa? Itu kan nek ra utang ora gengsi, bukan nek ra utang ora urip. Kadang hutang ini untuk gengsi. Kenapa? Karena kalau hutang awal-awalnya tuh seneng. Padahal itu rezeki kita yang besok. Nggih mboten? Nggih, nah itu berbahaya. Dan kadang hutang itu bisa kecuali yang kepepet banget. Nek sing titik-titik hutang ya bahaya. Karena apa? Ketika dia berhutang berarti dia meyakini besok bisa membayar. Emang sampai besok hidupnya? Belum tentu kan? Nah, niku berarti wis ngarani takdir. Wah, besok duit akeh wis ngarani takdir. Mas yo PNS meskipun PNS belum tentu Bapak Ibu. Jadi hati-hati terhadap hutang supaya tidak dikuasai orang lain. Jadi wong merdeka. Ini sudah berapa tahun Indonesia merdeka? Iya, mosok sing hutang. Oke, merdeka dari hutang itu. Jadi ini doanya dibaca setiap pagi dan sore dan jangan lupa diamalkan dalam keseharian. Ngeten nggih Bapak Ibu nggih? Paham nggih? Ini udah pas nih. Biasanya pinten 5 jam ngajian ini. Pinten. Wis semutan nih. Sejam ya. Oke, nggih. Enten forum tanya jawab tapi boten enten. Enten. Napa boten? Oh, badhe tanglet nggih monggo Pak. Nyuwun pirsa menawi pada tangan itu tinggi usaha. Nggih. Hukumnya. Bapak Ibu, ini ada yang tanya bagus nih. Hukumnya hutang untuk usaha niku pripun? Bapak Ibu bisnis niku warnane macam-macam. Saya penganut bisnis tumbuh. Ini saya kasih contoh dulu nggih. Bisnis tumbuh niku napa Pak Bu? Alon-alon saka titik sing didol iki. Ngesuk munggah titik sing didol betul-betul omah. Sing didol ini naik lagi gini. Soalnya kalau langsung hutang Pak, biasanya itu kan kita belum tahu dinamika. Dinamika apa sih? Pasang surute harga, rusak-rusak bagaimana persaingan dan sebagainya. Kita kan nggak tahu ke depannya. Nah, ini ditakutkan kita belum dapat ilmu sampai ke sini, tapi kita sudah ngambil jaminan di sininya. Nah, ini makanya kita latihan pertama kalau mau bisnis tumbuh namanya. Bisnis tumbuh pelan-pelan. Saiki adol pitik, esok adol kebo, wedhus, sapi ya aman. Tapi nek langsung tiba-tiba dia ada duit utang untuk sapi, ternyata pasar sapi lagi sepi. Bingung mboten? Nah, bingung. Nah, niku sembelih dhewe rugi tenan. Nah, ini biasanya seperti itu. Itu hukum latihan mindsetnya seperti itu. Bisnis tumbuh. Cilik ora apa-apa asal nggone dhewe. Daripada gede jebule
omahe kontal. Jaminannya apa biasanya, Pak? Jadi saya sarankan tunggu, tapi nek seumpami niku tidak ada unsur tapi biasanya imbang. Kalau bisa sing unsurnya bagi hasil saya sarankan itu. Jadi jangan mudah langsung untuk usaha karena kita tidak tahu ilmu kedepannya seperti apa pengalamannya. Maka kalau bisa seninya berbagi hasil. Sing duwe modal kali sing mengoperasionalkan uang. Maka paling gampang ya sing wis kenal ayo no. Nah ini makin sing mau ngasih dana juga harus tahu kamu punya kemampuan di situ enggak gitu. Jangan-jangan cuma keinginan. Nah, bisnis itu ada dua, keinginan atau kemampuan. Nek keinginan kata wong dadi dodolan sapi enak ya sugih pelo niru pengen dia jebule gandot. Karena itu cuma keinginan. Tapi nek kemampuan kula paham ilmu marketing, saya paham ilmu bisnis, saya paham bagaimana mengelola sapi. Niki saya ajukan dana kayak gini, berani nggak yuk bareng-bareng? Aku mau pengen duitmu. Nah, kalau bisa yang seperti itu. Jadi dianjurkannya seperti itu ya Pak. Yang pertama tumbuh, yang kedua bagi hasil. Kalau bisa jangan, karena kalau utang itu kedepannya kita nggak tahu takdirnya kayak apa itu. Serem tiba-tiba umai hilang. Rumah hilang, ngomong sawah hilang, goja. Ngeten nggih Bang? Benten iki, Pak. Sampun nggih? Sampun. Monggo kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita monggo beristighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Gusti Allah, kami mohon ampunan padamu dari dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan kami perbuat besok dan dosa-dosa yang tidak kami pahami dan dosa-dosa yang tidak kami sadari. Allah, astagfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa dhulina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wa sallim wa rahmatullahi wa barakatuh wa sahabat Rasulullah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Rabbi hab li minas salihin, Rabbi hab li minas salihin, Rabbi hab li minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bika bi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullah la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan semoga bermanfaat kagem Bapak Ibu Mbak dan Mas adik sedaya. Aturaken sugeng kondur bilih kathah lebatanipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Kami ucapkan kepada Ustaz Hamid Bisain atas dosa yang disampaikan. Semoga apa yang disampaikan senantiasa menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah pengajian Al-Baqi rahimahullah, acara selanjutnya informasi dari PJM Karawaci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon waktu sebentar kan Pak Ibu sini yang nanti kepada Bapak dan Ibu Kepala SD Muhammadiyah Beranjang Sumberjo dan Hukum untuk tinggal sejenak untuk lagi kepada Kepala SD Muhammadiyah Sumberjo Beranjang yang
Lampung nanti untuk tinggal jenah dan kami untuk menyampaikan infak rutin yang sudah kami terima dari para bapak dan ibu. Kemudian untuk guru TK dan yang lainnya akan kami salurkan besok minggu yang akan datang. Nanti pada Pak Guru Kepala bisa menyampaikan pada adik-adik kita, mantan dari guru TK, bahwa infak yang sudah kami terima akan kami salurkan pada yang enggak untuk menerimanya. Kemudian yang kedua kalinya bahwa untuk renovasi ambulan ini sampai saat ini alhamdulillah tinggal kurang 2,5 juta. Mudah-mudahan nanti mobil jadi bisa tertutup hingga minggu depan insya Allah kalau sudah selesai segera bisa kita operasionalkan lagi karena sudah banyak langganan yang ngebel pada Mas Danang, pada saya, Pak kapan jadinya ambulannya karena sudah merupakan langganan sehingga kita kasihan kesulitan untuk mengantar pasien yang sudah terbiasa kita antar. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu yang telah menyampaikan sebagian rezekinya untuk baik untuk infak adik-adik kita guru SD TK dan juga untuk renovasi ambulan pasien. Kemudian yang ketiga kalinya pada bulan ranting yang kemarin kami titip untuk segera disampaikan kembali pada kami karena harus segera dikembalikan pada PDM hingga harapan kami minggu ini belum akad sudah sampai pada kami. Kalau tidak bisa disampaikan pada Pak Yanto bisa dititipkan pada saya yang dekat dengan harus ini sehingga nanti akan kami serahkan pada sekretaris untuk segera dikondisikan dan diserahkan pada pimpinan daerah. Kemudian itu informasi yang kami sampaikan. Sekali lagi pada Bapak dan Ibu kami mengucapkan terima kasih atas berbagai sumbangan bahkan sementara ini. Namun demikian kami masih mohon berlanjut agar nanti kegiatan kita bisa tuntas, termasuk informasi bahwa alhamdulillah anak-anak kita dari SD Muhammadiyah Beranjang dan Suberjo kemarin mengikuti lomba pencaksilat tingkat kabupaten. Untuk SD Muhammadiyah Beranjang bisa membawa 5 medali emas dan 4 medali perunggu. Kemudian dari Suberjo 2 medali emas, 2 medali perak dan 2 medali perunggu untuk tingkat kabupaten. Ini berkat perjuangan bantuan doa dari para bapak ibu sehingga mudah-mudahan ini nanti bisa memberikan support pada adik-adik kita, anak kita menghadapi tahun ajaran yang akan datang. Demikian informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Semoga atas informasi yang disampaikan. Untuk selanjutnya Bapak Ibu mengingatkan bagi ibu-ibu yang merasa jaketnya tertinggal jadi masih kami simpan jaket warna biru yang kemarin 2 pekan sebelumnya kita temukan di barisan jamaah ibu-ibu. Oke, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jemaah pengajian Alhamdulillah memasuki acara terakhir yang penutup. Marilah pengajian ini kita akhiri dengan baca tahmid dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.